Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syahputra dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Dan insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah di Kalimantan Timur. Yuk pantengin terus presentasinya. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi geografis dan demografis di Kalimantan Timur. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi geografis yang ada di Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur ini di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara. Lalu di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Lalu di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Malaysia. Lalu di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi demografis atau kepadatan penduduk di Kalimantan Timur. Jadi kondisi kepadatan penduduk di Kalimantan Timur ini sangat tidak merata. Karena kepadatan penduduk ini hanya berpusat di kota, sedangkan di kabupaten masih sangat sedikit penghuninya. Ini saya kutip dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur tahun 2020 pada halaman 91 sampai 92. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu Kalimantan Timur pada masa prasejarah. Jadi masa prasejarah di Kalimantan Timur ini sudah ada sejak zaman es glasial. Dan hanya ada satu ras, yaitu ras Negrite Wedit. Ras Negrite Wedit ini diperkirakan 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Lalu kemudian di Kalimantan Timur ini dihuni oleh kelompok Deutero Melayu, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu gambar di bawah itu adalah cap tangan peninggalan dari peradaban manusia purba yang ada di Kalimantan Timur. Untuk lokasinya berada di Karsangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu Kalimantan Timur pada masa kerajaan. Jadi Kalimantan Timur pada masa kerajaan ini, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kerajaan Kutai Martapura dan kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi gambar di samping ini adalah perbedaan antara kerajaan Kutai Martapura dan kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Martapura itu berdiri sekitar kurang lebih 400 Masehi. Lalu Kutai Kartanegara itu sekitar 1300 Masehi. Lalu tahun keruntuhan kerajaan Kutai Martapura itu yaitu pada tahun 1635 dan Kutai Kartanegara pada tahun 1960. Sebab runtuh kerajaan Kutai Martapura itu adalah adanya agresi militer dari kerajaan Kutai Kartanegara. Sedangkan sebab keruntuhan kerajaan Kutai Kartanegara yaitu karena adanya regulasi pemerintah Republik Indonesia, tepatnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Durasi eksistensi kerajaan Kutai Martapura yaitu sekitar kurang lebih 12 abad. Sedangkan Kutai Kartanegara yaitu sekitar 6,5 abad. Sedangkan ibu kota Kutai Martapura yaitu berada di Muara Kaman. Dan untuk kerajaan atau Kesultanan Kutai Kartanegara ini bisa teman-teman lihat sangat banyak sekali ya ibu kotanya, yaitu pertama ada di Jahitan Layar atau yang sekarang kita kenal dengan Kutai Lama. Lalu ada tepian Batu yang sekarang juga ada di Kutai Lama. Lalu pindah ke Pemarangan atau Jembayan yang sekarang berada di Lokulu. Dan yang terakhir yaitu berada di Tenggarong. Lalu pendiri dinasti kerajaan Kutai Martapura yaitu Asmawarman putra Kudungga. Lalu sedangkan kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dan raja yang paling populer di Kutai Martapura pasti teman-teman tahu yaitu kerajaan atau Raja Mula Warman. Dan dari kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dan raja terakhir yaitu di kerajaan Kutai Martapura itu ada Derma Satya, dan di kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Haji Muhammad Parikesit. Dan agama di Kutai Martapura itu adalah Hindu corak India, dan di Kutai Kartanegara yaitu Hindu corak lokal. Tapi itu hanya berlangsung dari raja pertama yaitu Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti sampai raja kelima. Sedangkan pada raja keenam itu sempat Hindu, tapi setelah Islam disebarkan oleh Tuan Tunggang Parangan atau Habib Tunggang Parangan, maka Raja Haji Mahkota Mulia Islam atau raja keenam itu memeluk agama Islam. Dan sumber utama sejarah dari kerajaan Kutai Martapura yaitu adanya 7 buah prasasti Yupa, sedangkan kerajaan Kutai Kartanegara yaitu adanya kitab surat Salsilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang masih masa kerajaan, yaitu tentang Kesultanan Berau. Jadi Kesultanan Berau ini berdiri pada abad ke-14, rajanya bernama Badik di Patung. Lalu Kesultanan Berau ini terpisah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung. Lalu saya akan membahas tentang Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir Bulungan, Malinau, Nunukan, dan kota Tarakan. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertamanya bernama Wira Amir, dan kesultanan ini didirikan oleh sekelompok kayan di daerah pedalaman Apan. Mereka menetap di dekat pantai pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa pertempuran hebat yang ada di Kalimantan Timur, yaitu pertempuran di Samarinda melawan kekejaman kolonialisme Belanda. Jadi peperangan pertama itu pada tanggal 6 Januari 1947, itu lokasinya di Sambutan. Lalu pada tanggal 7 Januari 1947, itu lokasinya berada di Kampung Solong. Lalu berlanjut lagi pada tanggal 15 Januari 1947, itu lokasinya di Teluk Lerong. Dan pertempuran yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Februari 1947 bertempat di Kampung Pinang. Jadi untuk mengenang perjuangan atau empat pertempuran hebat ini, maka pemerintah kota Samarinda pada masa pemerintahan Abdul Waris Hussein tahun 1991 membuat 4 tugu bersejarah yang ada di Samarinda. Lokasinya tepat berada di beberapa pertempuran tersebut, itu ada di Sambutan, Kampung Solong, Teluk Lerong, dan Kampung Pinang. Lalu pertempuran selanjutnya itu pertempuran Sanga-Sanga 27 Januari 1947 yang menewaskan kurang lebih 100 orang, 73 diantaranya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanga-Sanga, dan 27 orangnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Samarinda. Lalu pertempuran yang ketiga yaitu pertempuran melawan sekutu. Pertempuran sekutu melawan Jepang di Balikpapan pada Juni 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kalimantan Timur pada masa modern. Jadi setelah pasca kerajaan, maka diangkatlah gubernur pertama yaitu Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang menjabat dari tahun 1956 sampai 1962 sebelum digantikan oleh Abdul Muiz Hasan, yaitu yang insya Allah akan diangkat sebagai calon pahlawan nasional dari Kalimantan Timur. Kemudian yaitu daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan, terdiri atas Kota Madia Samarinda sebagai ibu kota, lalu Kota Madia Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bulungan. Ya baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu tentang pembentukan 2 kota administratif, yaitu Kota Administratif Bontang dan Tarakan. Lalu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dibentuklah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Mahulu, Malinau, Nunukan, dan Kota Bontang. Kemudian ada perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2002. Kabupaten Pasir juga mengalami pemekaran bernama Penajam Pasir Utara. Dan pada 17 Juli 2007 berdiri Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Lalu pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur, informasi buat teman-teman, dimekarkan dan melahirkan Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. 5 kota atau kabupaten bergabung Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, dan Bulungan. Dan yang terakhir ada 1 kota yang bergabung Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kalimantan Timur pada masa modern. Masih dengan Kalimantan Timur masa modern. Tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan kabupaten termuda di Kaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang menggenapkan provinsi di Kalimantan Timur menjadi 10 kota atau kabupaten. Mungkin demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmira.